Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mau meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya. Silakan, begitu Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita di siang hari ini, izinkan saya untuk membawa doa. Kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya kepada Agripa yang sudah memimpin doa untuk kegiatan kita hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau absen dulu. Hari ini siapa nak yang tidak hadir? Ada 3 orang yang hadir, Bu. 3 orang ya, Agripa. Siapa aja nak? Lorenzo, Satria, sama Erin. Oke, ada 3 teman kalian nih yang tidak hadir hari ini. Kita doakan semoga teman kalian bisa ikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu mau tanya nih, gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa. Sudah makan semua belum? Karena sudah makan artinya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan lebih semangat ya. Oke, nah kemarin Ibu kan ada menyebarkan asesmen nih di kelas kalian. Dan setelah Ibu olah hasilnya, ternyata kalian itu masih memiliki permasalahan di bagian kurangnya pemahaman tentang bullying. Dan bagaimana sih Bu cara mensikapinya? Nah, sehingga hari ini Ibu akan memberikan kalian materi tentang stop bullying. Nah, bertujuan untuk yang pertama, kalian dapat menemukan penyebab bahaya dari bullying. Terus yang kedua, kalian dapat membentuk pendapat tentang bahaya bullying. Dan yang ketiga, kalian dapat mengembangkan sikap yang positif di sekolah atau di kelas tanpa bullying. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Sudah siap mengikuti pembelajaran kalian? Oke, nah jadi kegiatan ini kita laksanakan selama 1 jam pembelajaran, yaitu 45 menit yang terdiri dari tahap pembuka, kemudian transisi, nanti kita akan melakukan ice breaking biar kita lebih rileks, biar lebih santai, kemudian ada tahap kegiatan. Nah, di kegiatan nanti Ibu akan menyampaikan materi dari video, silahkan kalian simak nantinya. Kemudian kita akan berdiskusi dan berbagi pengalaman. Selanjutnya nanti Ibu akan memberikan kalian permainan dari game board ball. Dan selanjutnya nanti Ibu juga akan memberikan materi dari e-books yang sudah Ibu buat tentang bullying. Nah, selanjutnya nanti kalian juga akan berkelompok sesuai dengan gaya belajar kalian, dan di situ kalian akan berdiskusi dan membuat karya serta melakukan presentasi. Nah, setelah itu di kegiatan penutup kita akan sama-sama menyimpulkan, kemudian kita akan mengerjakan lembar evaluasi, refleksi, dan setelah itu selesai. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Dapat dipahami. Yang Ibu sampaikan tadi, topik akan kita bahas yaitu apa tadi? Stop bullying. Stop bullying. Nah, sebelum masuk, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu, biar kita semakin memaknai nih tentang bullying itu. Ya, sama-sama kita berdiri. Bu minta semuanya berdiri ya. Kita bergerak mengikuti video ini. Saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan
menyaksikan video pembelajaran tentang stop bullying. Nah, silakan disimak dan dipahami ya. Nanti setelah itu kita akan berdiskusi mengenai video ini. Waktu kamu nonton film kartun Doraemon, kamu mungkin sering lihat perilaku Giant dan Suneo kepada Nobita. Mereka kerap kali mengejek, memukul, bahkan mengambil barang milik Nobita. Dalam kehidupan nyata, perilaku seperti itu dikenal dengan sebutan perundungan, atau bahasa kerennya, bullying. Bullying atau perundungan biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat kepada mereka yang lebih lemah. Kuat di sini bisa dari fisik, status sosial, atau jabatan. Contohnya aja kayak Giant yang punya fisik lebih kuat dan besar kepada Nobita yang fisiknya lebih kecil dan lemah. Tapi, bukan berarti orang-orang yang lebih kuat itu selalu jadi pelaku bullying ya. Ada faktor lain yang membuat seseorang melakukan bullying. Misalnya, si pelaku bullying juga merupakan korban kekerasan di keluarganya. Atau, si pelaku bullying akan lebih diakui oleh circle pertemanannya ketika dia ngebully orang lain. Kalau dilihat dari bentuknya, bullying ini bisa bermacam-macam loh. Di antaranya, ada physical bullying, kayak memukul. Verbal bullying, kayak mengejek. Dan social bullying, seperti menyebarkan gosip. Yang paling baru dan paling banyak terjadi saat ini adalah cyberbullying, atau perilaku bullying di internet dan media sosial. Misalnya aja, hate comment. Bullying yang satu ini nggak memandang yang lebih kuat, karena pelaku bully bisa bersembunyi di balik akun palsunya. Padahal, perilaku bullying menimbulkan bekas luka bagi korban. Bukan hanya luka fisik, tapi juga luka psikis dalam jangka panjang. Kayak mengalami gangguan kecemasan, tidak percaya diri, bahkan menjadi depresi. Bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi pelaku bullying. Karena tidak jarang, si pelaku juga bisa jadi si korban karena melakukan bullying. Kalau sudah seperti itu, kasus bullying menjadi lingkaran setan yang tidak ada akhirnya. Maka dari itu, mari kita hentikan bullying yang ada di sekitar kita. Karena apapun alasannya, perilaku bullying merupakan tindakan tidak terpuji. Ayo kita bangun iklim saling menyayangi dan mengasihi, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Dan tanamkan pada diri sendiri untuk saling menghargai, karena kita semua setara sebagai sesama manusia. Tadi video tayangkan, selanjutnya ini ada video kedua. Yang pertama ada entrepreneurship. Entrepreneurship artinya wirausaha. Yang kedua ada enterprise. Enterprise artinya perusahaan. Yang ketiga ada squirrel. Squirrel artinya tupai. Video sekian, sahabat nih, dadah. Yang pertama ada entrepreneurship. Hai guys, pasti kan sering banget dong dapat tugas presentasi di kelas. Iya guys, bener banget. Jadi Rani ini public speakingnya udah bisa ngalahin pembawa acara. Aku contohin ya. Selamat pagi semuanya. Kenapa sih Clara? Kok kamu ngomong gitu? Kan gue cuma nyontohin aja ke pengikut lo yang jutaan itu. Kamu punya masalah apa sih Clara? Kamu tiap hari gangguin aku mulu. Gak punya masalah apa-apa, lucu aja kontennya. Emang ada yang nonton? Mending bantuin bapak lo aja nganter paket. Kamu Rani ya? Iya kak. Kamu kenapa? Kamu bisa kok cerita sama aku? Ya, silahkan duduk. Ada apa Rani? Sini. Yang udah bisa ngalahin pembawa acara. Aku contohin ya. Selamat pagi semuanya. Sumpah kesel banget. Lo berdua kali Pin, pasti apa toh? Enggak, perasaan gue nggak perlu apa-apa. Kapten kali ini. Kalian tahu? Ibu mendapatkan laporan kalau kalian melakukan perundungan terhadap Rani. Rani ajarin bahasa Sanskerta dong. Maksudnya apa Clara? Kenapa? Enterprise. Lah, Kayak gak ada kok konten aja apa? ya ampun Bu, itu kan cuma bercanda aja. Kalian bilang cuma bercanda. Apa kalian tahu? Hanya dengan kata-kata orang bisa terluka. Kata-kata yang gimana Bu? Aku tidak merasa kata-kataku melukai Rani. Udah Clara, akuin aja. Itu kan ada buktinya. Gue yang udah kasih tahu semuanya ke Kak Zizi soal perawat kita ke Rani. Kami akui sudah merundung Rani. Kami mohon maaf sebesar-besarnya ya Bu. Baguslah kalau begitu. Untuk konsekuensi atas perbuatan kalian, 5 hari ke depan, selesai jam mata pelajaran, kalian temuin ibu untuk pendidikan karakter. Baik Bu, kami siap menerima konsekuensinya. Hai guys, hari ini aku jadi tim dokumentasi sekolah. Dan hari ini bakal ada pidato yang penting banget tentang stop perundungan. Pernahkah kalian membayangkan ada di posisi korban, dihina, dan diejek setiap hari? Hingga kalian pada semangat dalam menjalani hari. Seharusnya kita saling melindungi, bukannya saling menjatuhi. Ayo kita hentikan siklus perundungan ini. Dan mari kita tingkatkan rasa empati dan toleransi di antara kita. Terima kasih. Nah, setelah kita menonton satu video tadi yang menjelaskan apa itu bullying, macam-macam bullying, dampak dari bullying, setelah itu kan ibu menampilkan video tentang kasus perundungan mengejek verbal ketika di sekolah. Nah,
Tepatnya ada 36,31% peserta didik 1 dari 3 berpotensi mengalami perundungan atau bullying di sekolah. Nah, itu berdasarkan asesmen nasional Kemendikbudristek. Nah, itu terdiri dari pelecehan, termasuk fisik, verbal, dan juga bahkan yang tren sekarang itu cyberbullying. Mari bersama atasi perundungan. Nah, dari video tadi yang sudah Ibu tampilkan, ada yang bisa nih menyimpulkan apa sih itu bullying? Ya, apa itu Agripa? Menyampaikan apa yang saya pahami dari video tadi. Ya. Di dalam bullying ini juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah korban yang kita bully bisa jadi tidak percaya diri, dan yang paling parahnya korban yang dibully bisa jadi bunuh diri oleh dia sudah malu, sering diejek atau sering dihina. Jadi mulai dari sekarang marilah kita untuk stop untuk membuli teman agar tidak ada lagi masalah-masalah seperti bunuh diri akibat bullying dan sebagainya. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Agripa. Yang disampaikan Agripa bahwasannya bullying merupakan bentuk kekerasan dan banyak sekali dampaknya, bahkan bisa sampai bunuh diri. Nah, selanjutnya ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, boleh, silakan. Kalau menurut saya sendiri, bullying itu adalah semacam pelaku yang memberikan suatu intimidasi kepada korban yang membuat korban itu tidak percaya diri. Habis itu dia berada di lingkungan yang terlalu negatif. Beri tepuk tangan dulu dong. Ya, betul. Jadi bullying itu juga bentuk intimidasi yang membuat seseorang jadi tidak percaya diri. Misalnya yang membuli itu orang-orang seperti apa, Bu? Orang yang lebih merasa dirinya hebat, dan juga yang dibully itu adalah orang yang dianggap lemah. Itu 4 tadi. Seperti fisik. Fisik itu seperti apa? Pemukulan. Terus apa lagi? Lecehkan. Ya, lecehkan melalui fisik ya. Terus verbal itu seperti apa? Omongan. Ya, kata-kata, omongan, ejekan, ya, tindakan, oh hinaan, ya betul, hinaan, lagi olokan, ya kan, candaan yang berlebihan, ya. Kemudian sosial tuh bullying sosial tuh seperti apa sih? Nah, secara tidak langsung ya, orang-orang yang bersirkel, dan biasanya tuh yang gosip, jadi circle ini nyebarin gosip ini ke circle yang lain. Nah, itu merupakan tindak bullying sosial. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang lagi marak-maraknya, itu apa? Bullying apa tadi? Cyberbullying. Nah, sekarang karena kita semua itu apa-apa pakai gadget, pakai HP, dan kita semua pasti punya aplikasi-aplikasi macam Instagram, terus ada TikTok. Nah, jadi kan ketika ada gosip-gosip yang sedang up to date nih sekarang, yang naik-naiknya, dan misalnya itu kasus-kasus yang kurang baik misalnya, nah, itu kan pasti kita kan dapat nih info, dan biasanya ketika kita melihat komentar ini negatif nih, kita FOMO, jadi ini ikut-ikutan biar terlihat hebat. Nah, gimana sih respon dari orang yang dibully? Ya pastinya sedih, terus apa lagi? Rasa tidak percaya diri, depresi, terus apa lagi? Cemas, bahkan bisa hampir bunuh diri. Nah, bagaimana solusinya nih untuk mengatasi bullying nih ketika ada bullying di sekolah? Menurut kalian apa yang harus kita lakukan? Betul, melaporkan kepada orang yang lebih dipercaya. Kalau di sekolah kita lapor ke siapa? Guru apa? Jadi ada kumpulan di kelas ini, ejekan-ejekan yang menyakiti hati, yang melukai fisik mungkin, yang melukai hati dari verbal, atau menyebabkan gosip-gosip yang tidak benar, bahkan berkomentar negatif atas postingan temannya, dan itu sudah menurut kalian sudah tidak bisa dimaafkan. Boleh sekali kalian untuk melaporkan hal itu kepada guru BK di sekolah. Di sini Ibu mau tanya, ada yang punya pengalaman pernah dibully nggak? Ayo, coba ceritakan. Gimana pengalaman pernah dibully-nya? Dulu waktu SMP pernah dibilang pendek, terus juga pernah diejek katanya gak bakalan bisa sukses. Nah, waktu di SMP dia pernah dibully pendek, fisiknya ya, berarti dia kena bully verbal, dibilang pendek dan dibilang tidak sukses. Nah, kita perasaan saat itu ketika kamu dibilang pendek dan tidak sukses, sedih. Nah, itu dampak dari bullying ya, jadi dia jadi sedih, terus gemes ya, cemas juga, percaya dirinya jadi turun sekali. Nah, jadi benar ya kata-kata kalian tadi, bahwasannya dampaknya banyak sekali, dan yang kalian sebutkan tadi tuh pernah dialami oleh teman kalian sendiri. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian mainan tentang bullying ini. Nah, coba silakan kalian lihat di sini, ya. Menurut kamu apa yang dimaksud dengan bullying? Jawab sama-sama. Oke, kita jawab ya. Ya, betul, beri tepuk tangan.
Terus dampak jangka panjang dari bullying bagi korban bisa berupa apa? Kita klik ya. Selanjutnya, apa tindakan yang tepat untuk dilakukan korban bullying? Coba kita lihat ya. Lagi. Jenis bullying yang melibatkan penghinaan dan ejekan termasuk dalam kategori yang mana? Penghinaan. Yang mana? B, C? C. Ya, betul. Nah, apa langkah pertama yang harus dilakukan teman ketika menyaksikan bullying? Beneran A. Enggak yang D kah? Yang A ya, coba ya. Ya. Lagi ya. Cara terbaik untuk mengatasi bullying adalah dengan yang mana? B. Coba kita lihat. Ya, betul. Apa yang biasanya dirasakan korban bullying? Malu, takut, dan rendah diri. Nah, kayak temennya ya. Tadi dia cerita, ibu saya jadi malu, takut, dan rendah diri. Betul. Lagi, mengapa penting untuk segera menangani bullying? Mana? Untuk mencegah dampak ya. Coba kita lihat ya. Ya. Dua lagi. Jika kalian melihat bullying terjadi secara online, ya, tindakan yang paling tepat adalah yang mana? Mana? Memberi komentar nggak sih? Coba. Coba ya kita lihat. Ya. Yang terakhir. Salah satu cara untuk mencegah bullying di sekolah adalah yang mana? Coba kita lihat. Ya. Hebat banget. Jadi dari semua 10 pertanyaan ibu buat itu adalah untuk menguji pemahaman kalian. Nah, dari situ jadi ibu dapat menilai bahwasannya kalian sudah paham nih mengenai bullying itu sendiri ya. Selanjutnya, untuk lebih kalian tuh mengetahui tentang bullying, ibu akan membagikan kalian e-books. Nah, coba kalian buka HP-nya, ibu akan share ya linknya. Sekalian ibu akan menampilkan di sini. Nah, ini e-booksnya. Sudah masuk di WA-nya? Sudah? Ya, silakan kalian buka dulu e-booksnya. Sini berisi banyak sekali ya, boleh kalian baca nanti. Dan hal ini bisa kalian baca di rumah, dimanapun dan kapanpun ya. Sembari itu, silahkan ibu akan membagikan kalian kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Untuk gaya belajar visual di sebelah sini, kelompok 2. Untuk auditori kelompok 1 di sebelah sini dan kinestetik di sebelah sini. Ya, silakan kalian untuk berkumpul sesuai dengan gaya belajar. Sudah duduk sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing ya. Silakan ibu akan membagikan kasus masing-masing kasus untuk auditori, visual, dan juga kinestetik. Silakan dibuka WA-nya ya, ibu akan bagikan. Baik, Bu. Masuk? Sudah. Oke, sudah masuk. Nah, akan kalian analisis kasus tersebut mulai dari dampak, penyebab, serta solusinya ya. Nah, kemudian ibu mau tanya, di sini nanti kalian mau buat apa untuk hasil kalian? Mau infografis kah, magnetik kah? Oke, untuk kelompok auditori mau buat infografis ya. Nah, kemudian untuk yang visual mau buat apa nanti? Infografis juga. Nanti yang auditori mau presentasi kah ke depan? Ya, Bu. Presentasi. Kalau yang kelompok 2 mau presentasi juga. Yang kelompok 3 mau buat apa? Infografis sekaligus mempraktekannya. Nah, jadi untuk kelompok kinestetik nanti akan menyajikan presentasi dan juga dialog tentang bullying. Silakan kalian buka, kalian selesaikan kasusnya dan buat di Canva ya. Silakan. Kita buat ini senang-senang teman-teman. Ya, nanti itu menarik, enak untuk dilihat. Udah, nanti boleh kirim karya infografisnya ke WA ibu ya. Nah, nanti kita akan presentasikan di depan dan kalian bisa presentasi di depan. Siapa duluan nih yang mau maju? Kelompok auditori. Yang lainnya setuju? Setuju. Oke, silakan. Silakan ke depan. Ini apa tadi hasil dari karya kalian ya? Ya, silakan Agripa untuk dipresentasikan. Baik, selamat siang kepada Ibu Guru, teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang telah kami buat dari kasus yang telah diberikan oleh Ibu Guru. Izinkan kami dan semuanya, kami harap teman-teman semuanya bisa fokus dalam pas kami presentasi lah. Presentasi ini akan dibawakan, pertama akan dibawakan dari Dewi Tara.
Baik, jadi sebelum itu apa sih itu cyberbullying melalui media sosial? Jadi sebenarnya cyberbullying ini kayak semacam pengintimidasian atau mungkin pengejekan tapi melalui sosial media. Seakan-akan sebenarnya korban ini full of ejekan tapi melalui sosial media. Baik, dan juga terdapat sini adalah kasus yang dimana Sari, yaitu adalah seorang siswi yang sering menerima pesan kasar dan penuh kebencian di media sosialnya. Temannya selalu mengirimkan komentar negatif mengenai penampilannya, dan akhirnya pun membuat si Sari tertekan dan juga mulai terisolasi diri dari teman-teman bahkan keluarganya. Bahaya di sini ada bahaya dan dampaknya. Bahayanya, cyberbullying memiliki efek yang luas dan dapat menyebar dengan cepat di dunia digital. Dampak psikologisnya bisa sangat mendalam karena korban merasa tidak bisa melarikan diri dari intimidasi yang terus-menerus muncul di ponselnya. Dampaknya, Sari mengalami stres berat, cemas, dan kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari. Cyberbully juga memengaruhi keselamatan mental, menyebabkan insomnia dan penurunan motivasi belajar. Solusinya, yang pertama, Ari perlu melaporkan kasus ini kepada orang tua, guru, atau pihak berwenang agar tindakan segera diambil terhadap pelaku. Edukasi mengenai penggunaan media sosial yang sehat perlu diberikan kepada siswa untuk mencegah penyebaran cyberbullying, kampanye di sekolah tentang bahaya dan dampak cyberbullying, serta dukungan untuk korban bisa membantu menciptakan lingkungan online yang lebih aman. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Silakan dilihat ya guys. Silakan diperhatikan. Untuk kelompok auditori dan kinestetik, silakan kalian perhatikan temennya ya. Dan tidak ada yang bisa ditanyakan kepada teman. Silakan. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 2 visual ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, berjudul bullying fisik di lapangan sekolah. Deskripsi kasus. Andi, siswa kelas 9, sering menjadi sasaran bullying fisik oleh sekelompok siswa yang lebih kuat di sekolah. Mereka sering mendorong, menendang, dan memukul Andi ketika di lapangan sekolah, terutama ketika tidak ada guru yang mengawasi. Akibat dari kekerasan fisik ini, Andi mengalami beberapa luka ringan dan cedera. Selain itu, ia merasa takut untuk datang ke sekolah dan selalu cemas akan diserang lagi. Bahaya dan dampak. Bahaya bullying fisik dapat menyebabkan cedera serius pada korban, baik secara fisik maupun mental. Korban juga beresiko mengalami trauma yang mendalam dan kehilangan rasa aman. Dampak, Andi merasa takut dan tertekan setiap kali pergi ke sekolah. Rasa takut yang konstan ini mengganggu konsentrasinya dalam belajar, sehingga prestasi akademiknya menurun. Jika tidak segera diatasi, Andi mungkin akan mengalami masalah kesehatan mental seperti PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Solusi, Andi harus segera melaporkan tindakan kekerasan ini kepada guru atau pihak sekolah agar pelaku bullying dapat diberi sanksi dan tindakan pencegahan diambil. Sekolah perlu memperkuat pengawasan di area-area rawan bullying dan menerapkan aturan yang tegas mengenai kekerasan fisik. Sesi konseling dapat diberikan kepada Andi untuk membantunya mengatasi rasa takut dan membangun kembali kepercayaan dirinya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Silakan perhatikan kelompok kinestetik yang akan mempresentasikan dan juga akan mempraktekkan contoh dialog bullying. Silakan. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang kasus kami yang sudah kami diskusikan tadi. Baik. Deskripsi kasus. Doni, seorang siswa kelas 10, sering diejek oleh teman-temannya karena bentuk tubuh yang dianggap berbeda. Setiap hari, ia mendengar ejekan seperti gendut atau jelek yang dilontarkan oleh beberapa teman kelasnya. Akibatnya, Doni merasa minder, sering menghindari interaksi sosial dan mulai menolak untuk mengikuti kegiatan sekolah. Ia mengalami kecemasan dan kehilangan kepercayaan diri. Bahaya dan dampaknya. Bahayanya, bullying verbal dapat memicu masalah kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi. Korban bisa merasa tidak berharga dan mulai menjauh dari lingkungan sosialnya. Dampaknya, Doni mengalami penurunan kepercayaan diri, sulit untuk bergaul dengan teman, dan prestasinya di sekolah menurun. Jika bullying terus terjadi, ia berisiko mengalami masalah kesehatan mental yang lebih serius seperti depresi.
Jadi, di sini kami ada memberikan solusi kepada Doni. Solusinya, Doni perlu berbicara kepada guru atau konselor ke sekolah mengenai masalah ini agar bullying dapat segera dihentikan. Guru dapat memberikan edukasi kepada siswa tentang dampak buruk bullying verbal dan pentingnya menghormati perbedaan. Dan yang terakhir, kampanye anti bullying di sekolah bisa membantu meningkatkan kesadaran siswa tentang bahayanya ejekan dan penghinaan. Baik, di sini kami akan mencontohkan langsung dialog tentang bullying. Silakan untuk kita. Ya silakan untuk siswa untuk memperhatikan teman ya. Ani kok selalu pakai baju yang begitu aja sih? Bosan ya liatnya? Aku pakai yang aman aja Budi. Kenapa sih selalu diomongin? Budi, apa yang kamu katakan itu bisa menyakiti perasaan Ani loh. Gak baik ngomong begitu. Ah, cuma bercanda doang, santai aja. Bercanda juga ada batasnya. Kita nggak pernah tahu seberapa dalam kata-kata yang bisa melukai orang lain. Ani mungkin kelihatan kuat, tapi perasaannya bisa terluka. Aku emang gak suka canda kayak gitu. Rasanya nggak enak. Ya ampun, aku nggak nyangka kamu ngerasa gitu. Ani, maaf ya. Aku nggak akan ngulangin lagi. Itu baru sikap yang baik Budi. Kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya dong. Selanjutnya Ibu mau tanya nih. Dari kita sudah menonton video, berdiskusi, berbagi pengalaman, bermain game. Nah, apakah kalian sudah memahami nih tentang materi stop bullying? Sudah, Bu. Sudah dapat dipahami ya? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya silakan kalian cek HP kalian. Ibu akan menyebarkan link lembar kerja peserta didik. Nah, ini adalah tugas individu yang harus kalian kerjakan ya. Ya, silakan dicek di WA grupnya. Sudah masuk? Ya, silakan itu nanti kalian kerjakan dan diisi ya. Selanjutnya di sini dari materi kita tadi ada yang bisa menyimpulkan kah? Oh ya, silakan. Jadi kesimpulan saya, bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok terhadap korban yang lebih lemah. Dampaknya dapat sangat merusak baik secara fisik maupun emosional, memengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan korban. Pencegahan bullying memerlukan kerjasama dari sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif. Edukasi tentang empati dan resolusi konflik juga penting untuk mengurangi perilaku bullying. Sekian, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong. Semoga dari materi ini juga kalian semua jangan lagi melakukan tindak bullying. Yang belum pernah jangan, yang sudah pernah semoga bisa tersadarkan dan tidak akan melakukan bullying lagi. Ya, ini Ibu akan membagikan link evaluasi proses dan hasil. Silakan kalian buka di WA ya. Silakan dibuka di WA-nya. Sudah dibuka linknya di HP? Evaluasi proses dan hasil. Ya, di situ Ibu membagikan link evaluasi proses dan juga hasil. Untuk proses itu Ibu yang akan mengisi ya. Nah, untuk yang hasil silakan kalian yang isi supaya Ibu dapat mengetahui bagaimana pemahaman kalian dan dapat memberikan tindak lanjut seperti apa yang kalian butuhkan. Apakah layanan konseling individu atau bimbingan kelompok. Oke, dari apa yang Ibu sampaikan tadi dapat dipahami? Ya, silakan kalian isi ya. Nah, sekaligus Ibu akan membagikan lembar refleksi nih. Buka lagi WA-nya ya. Sudah dibuka HP-nya? Sudah masuk? Sudah masuk ya? Nah, itu ada lembar refleksi dari masing-masing. Kalian harus mengisi refleksi itu biar Ibu juga tahu seberapa kalian paham mengenai materi hari ini. Ya, silakan diisi ya. Oke. Selanjutnya untuk menutup kegiatan pada hari ini, Agripa silakan untuk pimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini dan selama nanti kita di jalan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya kepada Agripa yang sudah memimpin doa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Tetap semangat. Semoga materi kali ini bisa menjadi ilmu baru, pengetahuan baru untuk kalian yang dapat diterapkan ya setelah ini. Kan tetap semangat.